Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika serta proses dan tahapan untuk kesibukan pengerjaan persiapan menyambut dari balapan MotoGP di tahun seterusnya. Ya, pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 22 Oktober 2024 ya, kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini di area pengerjaan di belakang tribun merah putih yang saat ini terlihat satu alat ekskavator yang lagi melakukan penggalian ya, pemerapian untuk secepatnya menuntaskan dari pengerjaannya masing-masing. Ya, jadi sekarang ini ya banyak kesibukan pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika maupun kawasan Mandalika. Ya, banyak yang dibangunkan untuk segala penginapan ya, berbagai jenisnya mulai dari kelas bawah menengah hingga ke atas untuk sambut MotoGP di tahun seterusnya lebih baik lagi. Ya, begitupun pada sirkuit Mandalika saat ini dilakukan kesibukan untuk pengerjaan pembenahan pada tribun yang saat ini dilakukan bersamaan ya. Jadi tribun yang dilakukan pembenahan ya sekarang yaitu di tribun K, J, dan di tribun B dan C teman-teman ya. Jadi itulah dia tribun yang saat ini dilakukan pengerjaan secara bersamaan. Nah, setelah tribun tersebut ya sudah rampung jadi, maka akan berlanjut lagi ke tribun berikutnya. Karena seperti itu yang kita sudah dapatkan ya. Ya, semua tribun sirkuit Mandalika rencananya akan memiliki atap biar para penonton tidak kepanasan lagi. Ya, agar aman dan nyaman, semua happy dan bahagia ya, agar para penonton semakin meningkat ya, banyak dan rame di tahun-tahun seterusnya. Ya, jadi sehabis MotoGP diselenggarakan di sirkuit Mandalika ya 2024 ya, sirkuit Mandalika makin berbenah, banyak kesibukan pengerjaan pembenahan yang dilakukan. Seperti buktinya ya, pada setelah 2 hari ya menggelar dari event besar MotoGP ya, langsung dikerjakan untuk pembenahan pada tribun. Untuk tribun yang tidak memiliki atap ya dipasangin atap. Begitupun tribun yang sudah ada atapnya seperti tribun J, K, dan B yang akan diperpanjang atapnya supaya atapnya memiliki atap yang luas dan lebar sehingga para penonton yang duduk di tribun tersebut tidak kepanasan lagi ya, semua happy dan bahagia. Tentunya sirkuit Mandalika ya tribunnya ya menampilkan lebih baik, keren dan menarik, dan yang paling penting untuk para penonton semua ya, agar di tahun seterusnya semakin meningkat, semakin ramai para penonton. Karena kita sama-sama mengetahui ya, penggemar MotoGP ya di Indonesia itu banyak sekali, dan juga sirkuit Mandalika ini kontrak dengan Dorna masih panjang. Walaupun nanti kontraknya sudah habis ya, mungkin akan diperpanjangin lagi. Nah, untuk itu sirkuit Mandalika tidak mau berdiam diri ya, seperti buktinya sekarang ya, pembenahan terus dilakukan, pengerjaan kesibukan baik di kawasannya maupun sirkuitnya untuk tampil lebih baik ya, beda, keren dan menarik nanti untuk sambut MotoGP tahun 2025 teman ya. Ya, karena kita lihat ya letak dari sirkuit Mandalika ini benar-benar sangat cocok ya, tempat yang sangat indah sekali, berada di pinggir pantai dan pemandangan banyak perbukitan di sekitarannya. Ya, begitupun fasilitas sarana pendukung ya sudah sangat memadai sekarang. Dan terus ya dilakukan peningkatan, apa saja yang masih kurang itu yang dibangunkan untuk kawasan Mandalika dan sirkuitnya untuk tahun seterusnya. Ya, karena sangat disayangkan ya, sirkuit yang sangat bagus ini, layout yang sangat berbeda di antara sirkuit yang lain ya, memiliki sirkuit yang terbaik dan juga sirkuit yang sangat menantang ya teman-teman ya. Nah, tentunya ini merupakan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari sirkuit yang lain. Jadi sirkuit yang ada di kalender MotoGP itu kita ketahui banyak yang sama ya, yaitu kecuali Mandalika yang beda ya, kalau kita lihat teman-teman ya, yang memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah tikungan ya 17 tikungan teman-teman. Dan juga banyak para pembalap yang kita ketahui ya pada gelaran MotoGP sebelumnya ya menyukai sirkuit Mandalika. Dan jadi semuanya memenuhi standar internasional FIM, dan sirkuit Mandalika ini ya memiliki grade A teman, luar biasa. Jadi itu yang paling tinggi ya untuk grade A. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita fokuskan untuk melihat ya capaian dan perkembangan ya selama dari pengerjaan pembenahan ini dimulai. Jadi ini mulainya pada setelah digelarnya MotoGP langsung dikerjakan untuk pembenahan tribun seperti tribun B dan tribun C.
Nah, sedangkan untuk Tribun A ya sudah lama rampung ya, sebelum MotoGP itu sudah rampung untuk Tribun A dan dapat dipakai untuk para penonton yang memadati dari kursi tribun tersebut penuh full ya pada gelaran MotoGP kemarin. Jadi total keseluruhan ya para penonton yang menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika 2024 ya sebanyak 121.000 penonton, yaitu dihitung selama 3 hari teman. Dan pada hari Minggu itu luar biasa seperti yang kita lihat dari kamera udara maupun penglihatan kita ya pada saat menyaksikan dari gelaran MotoGP, benar-benar penuh dan padat, dan tentunya saking padat dan saking ramenya tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, tentunya itu yang kita harapkan ya pada gelaran sirkuit Mandalika ya, berjalan dengan lancar ya, menghasilkan yang terbaik ya, semua perekonomian masyarakat semakin meningkat ya, semua terdampak dengan adanya sirkuit Mandalika dengan hal-hal yang positif. Ya, mulai dari pengamanannya yang luar biasa ya, super ketat ya, sehingga semua terlindungi ya, berjalan dengan baik ya, lancar dan sukses. Dan juga ditambah dengan banyaknya fasilitas sarana pendukung yang ada di sirkuit Mandalika yang sudah memadai ya, seperti banyaknya area parkir yang luas dan juga sudah rampung semua dari akses jalan. Sehingga kalau kita pikirkan sekarang dan lihat ya, bahwa kawasan Mandalika yang sekarang ini makin maju ya, makin berkembang, dan tentunya kita yakin ya insya Allah saking ramainya para penonton yang hadir memadati ya sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP 2025 dan seterusnya nanti, tidak ada terjadi kemacetan lagi teman ya. Dan juga ya hotel mulai dari kelas bawah menengah hingga ke atas untuk penginapannya ya super lengkap ya, mampu menampung dari para penonton yang mungkin saking banyaknya nanti para penonton yang hadir untuk menyaksikan secara langsung ya MotoGP di sirkuit Mandalika di tahun seterusnya teman ya. Dan saat ini sirkuit Mandalika ya bersiap-siap mulai dari awal. Jadi MotoGP 2025 ya masih jauh, tinggal menghitung bulan teman ya. Pada bulan Oktober nanti MotoGP akan kembali hadir di sirkuit Mandalika, menjadi kali keempat sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Dan untuk persiapannya seperti ini, apa yang kurang pada tahun sebelumnya itu yang dipenuhi nanti untuk tahun 2025. Ya, tribun sirkuit Mandalika dibenahi dan juga perawatan sirkuit Mandalika terus dilakukan seperti penyiraman area rumput teman ya. Nah, jadi sirkuit Mandalika ini sedang menghadapi musim kering atau musim kemarau ya, sudah lama melanda di kawasan Mandalika dan Lombok teman ya, sehingga kelihatan wajar ya, kelihatan kering bukitnya dan juga area taman di sirkuit Mandalika terus dilakukan perawatan semaksimal mungkin. Nah, jadi ya ada musim kemarau itu kelihatan kering, dan kemudian pada musim hujan itu baru kelihatan hijau dan asri untuk sirkuit Mandalika. Jadi simpel saja ya dengan sirkuit Mandalika dan kawasannya ini ya, kenapa kering ya wajar saja ya, sekarang ini kan sudah lama memasuki musim panas atau musim kemarau. Jadi di kawasan Mandalika ini sudah lama tidak turun hujan. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan sirkuit yang lain yang menggelar MotoGP kemarin maupun sebelumnya itu, yang memang sirkuitnya kelihatan hijau dan asri karena itu pada musim hujan mungkin di situ ya sudah mulai hujan di tempatnya. Tapi di Mandalika kalau hujan itu ya sangatlah hijau dan asri, bahkan melebihi dari hijaunya di sirkuit yang lain. Ditambah dengan ya pantai yang sangat indah sekali, yang sirkuit yang lain juga ya jarang punya, ada satu yang punya yaitu Phillip Island dan sirkuit Mandalika. Jadi kalau kita bandingkan dengan sirkuit Phillip Island ya jauh lebih indah, jauh lebih banyak destinasi wisata yang super prioritas yang terbaik itu di Mandalika. Ya, jadi kita harus bangga ya dengan adanya sirkuit Mandalika ya, sirkuit kebanggaan Indonesia yang ada di Lombok ini teman-teman ya, yang kita harus jaga dan dukung bersama ya. Masa kita bangga dengan sirkuit yang ada di luar Indonesia ya, jadi kita harus bangga dengan sirkuit yang berada di tanah negeri kita tercinta ini, Indonesia ya. Ini adalah tempat kita tinggal, tentunya kita harus jaga bersama dan terus
ya membesarkan, ya mengembangkan dari kawasan Mandalika ini, mempromosikan tentunya. Oke, dan baiklah, di sini kita berada di antara sirkuit dengan pemandangan alam yang indah, yaitu pantai dan perbukitan yang ada di sekitaran kawasan Mandalika ini. Dan juga saat ini kita lihat area Laguna lagi tahap dalam proses ya pasang air lautnya, sehingga kelihatan indah sekali apabila air laut sedang pasang ya di area Laguna tersebut. Dan seperti yang ada di master plan itu, area Lagunanya ya tidak surut, melainkan airnya tetap berada di situ ya, selalu pasang. Untuk itu, untuk dibikin seperti itu, maksud saya harus melakukan pengerukan atau penggalian dengan kedalaman yang sudah ditentukan, biar air laut tetap berada di sekitaran area tersebut. Nah, agar memiliki view yang berbeda ya di tahun seterusnya, agar kelihatan ada lautnya ya dari kamera Dorna yang akan menyoroti dari balapan MotoGP. Nah, seperti di Phillip Island, yaitu banyak yang kelihatan ya pemandangan lautnya, sedangkan Mandalika hanya beberapa titik saja ya pada yang terlihat dari kamera bawah ya. Beda kalau disorot dari kamera helikopter, itu semuanya kelihatan sangat indah sekali ya. Nah, jadi ini masih banyak yang belum disorot dengan lengkap oleh Dorna teman ya. Ya, membutuhkan waktu yang lama untuk lebih berbenah dari sirkuit Mandalika. Untuk semuanya, tempat-tempat yang menarik di sekitaran ini sangat disayangkan apabila tidak kelihatan dari layar televisi internasional. Karena ini ya sirkuit Mandalika ya, kalau kita lihat dengan sirkuit Phillip Island ini, pantainya lebih bagus ya sirkuit Mandalika daripada di situ.